Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Seorang laki-laki bernama Ki Hok Bun muncul kewaspadaannya tatkala rumahnya didatangi 5 sosok tak dikenal. Siapakah 5 sosok itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Karena suara ribut-ribut di luar, De Chun Geok, istri Ki Hok Bun, meninggalkan masakannya di dapur dan menjenguk keluar. Ini anak Chiang Kun. Orang berjubah tinggi besar yang bukan lain adalah Nanking Kui Ong bertanya sambil memandang pada Sun Bi. Betul. Dan gadis itu, lelaki berambut merah Ang Mo It Kui menunjuk ke arah pintu. Mendengar disebutnya gadis yang lain-lain ikut berpaling. Dia istriku, menerangkan Ki Hok Bun. Waktu perang, ibunya Sun Bi meninggal dunia, hidup sendirian di peladangan begini sepi sekali. Aku lalu mencari pengganti ibunya Sun Bi. Bola mata 5 manusia iblis itu bersinar-sinar seolah-olah hendak menelanjangi sekujur tubuh Chun Geok. Perempuan yang cantik jelita yang tadinya mereka sangka adalah seorang gadis itu ternyata adalah istrinya Hok Bun. Nanki Kui Ong basahi bibir dengan ujung lidah lalu berkata, sungguh nasibmu jauh lebih beruntung dari kami, Chiang Kun. Kau kini hidup tentram, punya anak, punya ladang luas, dan punya istri muda cantik sekali. Kui Ong basahi bibirnya kembali dengan ujung lidah dan tenggorokannya tampak turun naik. Diam-diam, Hok Bun merasa tidak senang melihat sikap dan cara memandang kelima orang itu terhadap istrinya. Cepat-cepat dia berkata, Chun Geok, masuklah, hidangkan anggur harum, lalu atur meja. Sahabatku ini tentu dahaga dan lapar. Chun Geok segera masuk ke dalam, sementara Hok Bun mempersilahkan kelima orang itu masuk ke rumah dan mengambil tempat duduk. Sambil berkipas-kipas, sesekali Nanking Kui Ong yang nama aslinya adalah Pu Cheng melirik ke arah ruang dalam mengintai istri Hok Bun. Kau beruntung sekali, Chiang Kun. Beruntung sekali, ujar Nanking Kui Ong. Hok Bun tersenyum. Antara kita tak ada lagi ikatan atau hubungan ketentaraan. Karenanya tak usah menyebutku dengan panggilan Chiang Kun itu. Kau terlalu merendah. Kau tahu, dalam waktu singkat kau akan dikembalikan pada jabatan lamamu sebagai perwira tinggi. Bahkan mungkin sebagai seorang jenderal, dan orang-orang kembali akan memanggilmu dengan sebutan Chiang Kun. Kau tak usah sungkan-sungkan. Bukankah begitu, sahabatku? 4 orang yang ditanyai sama mengangguk menanggapi ucapan Nanking Kui Ong itu. Pucek Heng Yung, kata Hok Bun, kulihat kau habis mengadakan perjalanan jauh bersama teman-teman. Di luar sana ada 3 kuda membawa peti-peti besar. Apa isi peti-peti yang itu, kalau aku boleh tahu? Begini, Chiang Kun. Kalau kau tak sudi dengan sebutan itu, bagaimana jika kami panggil dengan sebutkan Tuako saja? Yang berkata adalah si gundul Tiat Tau Kui. Tuako artinya kakak, dan memang di antara mereka Hok Bun berusia paling tua. Kami berlima beberapa hari lalu telah menghadang anjing-anjing Kaisar Yunglo di luar kota Nanking.
memang sedang hoki, rombongan anjing kaisar itu ternyata membawa sebuah kereta berisi 3 peti emas. Semua anggota rombongan kami bunuh, dan kini 3 peti emas itu menjadi milik kita bersama. Kita? Ujar Hawkmoon tak mengerti. Kita siapa maksudmu? Ya kita, kami dan kau tuako. Yang menjawab adalah Angmo Itkui. Hawkmoon berpaling pada Bu Cheng alias Nanking Kueong. Sesaat kemudian dia berkata, Bu Cheng Eng Hyong, sakit hati kita terhadap mereka yang kini berkuasa memang tak mungkin bisa dihapus lenyap untuk selama-lamanya. Namun adalah terlalu berbahaya bagi kau dan teman-teman melakukan perampokan. Apalagi disertai membunuh prajurit kerajaan dan 2 orang perwira. Tokoh-tokoh silat yang berpihak pada pemerintah sekarang dibantu ratusan prajurit kerajaan pasti akan mencari cui sekalian. Kita semua bisa celaka, termasuk istri dan anakku. Siapa takutkan mereka? Tukas Gui Kun Kuito seraya betulkan letak golok-golok terbang yang berisikan seputar pinggang. Memang aku tahu betul para Eng Hyong di sini tidak menaruh takut terhadap mereka. Tetapi alat-alat kerajaan bisa bikin susah kita semua dan membuat hidup jadi tidak tentram. Perlu diingat, keadaan sekarang sudah berbeda, Bu Cheng Heng Yong. Berbeda bagaimana? Tanya Nanking Kuehong. Hawkmoon tak menjawab. Setelah menghela napas panjang, dia kemudian bertanya, apa gunanya para Hengyo di sini melakukan perampokan itu? Karena perang sebenarnya belum berakhir tuako, dan kita perlu biaya untuk meneruskan peperangan. Saut Bu Cheng pula. Lagi-lagi aku tidak mengerti jalan pikiranmu, ujar Hawkmoon. Perang sudah lama berakhir sejak lebih dari 1 bulan lalu. Sejak jatuhnya Nanking ke tangan orang-orang Kaisar Yunglo, sejak Kaisar Huiti yang kita hormati dijebloskan dalam penjara. Apakah kau dan kawan-kawan tidak melihat kenyataan ini, sobatku? Bu Cheng memandang pada keempat kawannya. Sesaat kemudian, kelimanya sama tertawa gelak-gelak. Bu Cheng geleng-gelengkan kepala. Kau salah, tuako. Salah besar. Apakah kau tidak melihat kenyataan bahwa di mana-mana sisa-sisa prajurit Kaisar Huiti kini tengah melakukan perang gerilya di bawah pimpinan perwira-perwira yang masih setia. Mereka berusaha menumbangkan kekuasaan Kaisar Yunglo yang kini mengangkat diri sebagai Kaisar Kerajaan Beng di atas darah dan nyawa, di atas pengkhianatan keji. Inilah yang disebut kenyataan, tuako. Ya, memang itu adalah kenyataan, jawab Hawkmoon pula. Tapi kenyataannya tak mungkin bertahan lama. Jumlah mereka yang bergelia terlalu sedikit dan kekuatan mereka terpencar-pencar, tak mungkin menghadapi bala tentara kerajaan. Apalagi hendak menumbangkan Kaisar Yunglo. Mereka semua akan mati konyol dan perjuangan akan sia-sia. Saat ini, di mana musuh berada dalam puncak kekuatan adalah bunuh diri kalau kita berani angkat senjata. Lantas, apakah akan dibiarkan begitu saja besar bernama Yunglo itu bertata sebagai kaisar yang bukan haknya, dirampas secara keji? Ujar orang kedua dari Nanking Ngokui, yakni Tui Hong Huimo. Sudah barang tentu tak dapat dibiarkan, tapi juga tidak mungkin untuk menumbangkan kekuasaannya pada saat sekarang ini. Mereka terlalu kuat. Prajurit-prajuritnya saja berjumlah jutaan, belum terhitung perwira-perwira tinggi dan pembantu-pembantu dari kalangan Kang Au. Kang Au artinya dunia persilatan. Bu Cheng kelihatan beringas. Dia bangkit dari kursinya dan melangkah mundar-mandir. Chun Giok saat itu keluar membawa 6 gelas berikut beberapa guci kecil anggur, lalu masuk kembali ke dalam diikuti sorot mata liar Nanking Ngokui. Tia Tokui menelan liurnya melihat telapak kaki nyonya rumah yang begitu putih. Apa yang aku katakan semuanya benar, tuako, terdengar suara Bu Cheng. Dan justru karena keadaannya demikianlah membuat kami datang kemari. Orang-orang terlalu sedikit dan terpencar. Senjata kurang pula. Di samping itu,
rakyat kurang membantu karena takut terhadap pemerintah. Namun, walau bagaimanapun, perjuangan ini harus dilanjutkan, menumbangkan Yongle dan mengangkat kembali Kaisar Huiti. Perjuangan ini bukan saja memerlukan tenaga, tetapi juga biaya. Dan biaya itu rasanya sudah mulai kita dapatkan, yakni dengan adanya 3 peti besar berisi emas yang tak ternilai harganya itu. Ini baru sebagian kecil saja dari modal kita untuk menghimpun orang-orang yang masih setia terhadap Kaisar Huiti. Kita akan mempersenjatai mereka, melatih mereka untuk perang. Dengan kekayaan yang kita miliki, bahkan kita dapat membeli orang-orang berkepandaian tinggi untuk menyingkirkan Yongle, kaki-kaki tangannya, serta cecunguk-cecunguknya. Semua rencanamu itu sama saja dengan mimpi siang bolong, Wu Cheng Hengyo. Jika kau terbangun, musnahlah mimpi itu. Jika kau nekat untuk meneruskannya, maka celaka akan menghadang. Setiap perjuangan harus dengan pengorbanan. Kami berlima tidak takut mati, entah tuaku. Tukas Angmo Itkui dengan nada pedas. Ya, kau betul sekali, menyauti Hok Pun. Perjuangan harus dengan pengorbanan, tetapi pengorbanan yang sia-sia, apa gunanya? Harap kalian merenungkan hal itu baik-baik. Nangki Kue Ong menghentikan langkah mundar-mandir. Nadanya agak geram ketika berkata, apa gerangannya akan dikatakan Nanking Kue Ong? Temukan perkataannya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.